Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kita ini kan petani kecil. Tentunya ingin sekali mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana caranya kita itu berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Dan salah satu informasi yang sering kita cari adalah bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar untuk kebun kelapa sawit, dan itu sering saya lakukan teman-teman. Dan sayangnya kita itu selalu mencari tahu bagaimana caranya melakukan pemupukan yang baik dan benar itu menggunakan pupuk kimia. Jarang sekali kita itu mencari tahu bagaimana kita melakukan pemupukan dengan pupuk organik, dengan pupuk alami seperti pupuk kandang seperti itu. Terus banyak sekali memang teori-teori atau tutorial-tutorial yang ada di sana yang mengedepankan menggunakan pupuk kimia. Dan karena kita sering mendapatkan informasi tersebut, akhirnya kita latah teman-teman. Jadi kita mengaplikasikan di kebun kita itu ya tentu menggunakan pupuk kimia, tanpa kita cari tahu apa sih, adakah efek yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus. Nah, tentunya teman-teman, setiap tindakan, setiap aplikasi tentunya pasti akan menimbulkan efek yang ya efek negatif dan efek positif yang ada di sana. Tidak terkecuali adalah pengaplikasian pemupukan kimia. Nah, yang akan kita bahas di sini teman-teman adalah efek negatif dari penggunaan pupuk kimia yang dilakukan secara terus-menerus. Dan apa sih efeknya teman-teman? Tentunya efek yang pertama adalah rusaknya bioekosistem yang ada di sekitaran atau di daerah dari pengaplikasian pupuk kimia tersebut. Karena apa teman-teman? Sebenarnya para mikroorganisme ya, para hewan-hewan atau hama, bukan hama ya, hewan yang sebenarnya dibutuhkan untuk pertumbuhan dari kelapa sawit itu sebenarnya tidak mentoleransi, tidak mentolerir dari penggunaan pupuk kimia atau zat-zat bahan kimia tersebut. Sehingga ketika kita melakukan pemupukan, pengaplikasian, maka ada sebagian dari mikroorganisme itu yang mati atau lari seperti itu, yang ya tidak menempati daerah tersebut lagi. Sehingga ketika kita melakukan secara berkesinambungan terus-menerus, ya lama-kelamaan mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman atau pengurai zat hara alami di sana itu akan hilang. Dan tentunya ketika zat haranya hilang atau mikroorganisme hilang, maka zat hara yang dihasilkan secara alami juga akan hilang dan tanah itu bisa dikatakan akan menjadi gersang. Meskipun seperti ini teman-teman, kan kita memberikan zat hara buatan seperti itu, seperti pupuk kimia. Tentu pupuk kimia itu akan ada batas batas limitnya seperti itu kira-kira. Ketika kita melakukan pemupukan dalam waktu ini, mungkin efeknya akan dirasakan hanya dalam beberapa bulan kemudian. Dan kemudian tentunya kelapa sawit kita masih tetap membutuhkan unsur hara alami yang ada di alam atau yang ada di dalam tanah. Jadi ya kesimpulannya sederhananya, ketika unsur hara alaminya itu memang benar-benar sudah tidak ada di lahan kita, ya sawit kita akan kekurangan nutrisi secara alami. Nah, apalagi kita petani kecil teman-teman, yang hanya anget-angetan ya, anget-anget tai ayam kira-kira seperti itu, yang kadang punya dana, kadang tidak untuk melakukan pemupukan seperti itu kan. Tentunya ya akan sangat merugikan ketika kita unsur hara di dalam tanah habis dan kita tidak bisa melakukan pemupukan buatan atau nutrisi buatan. Tentunya pohon kelapa sawit kita memang benar-benar kehilangan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Terus faktor atau efek yang kedua adalah teman-teman, akan tertimbunnya zat-zat yang memang tertinggal di sana, yang akan menjadi racun dan sangat buruk efeknya untuk pertumbuhan kelapa sawit kita, seperti zat alkali yang memang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan kelapa sawit kita seperti itu. Memang benar ketika kita melakukan pemupukan rotasi yang benar, ketika sudah pakai pupuk urea, terus pakai TSP, KCL dan yang lain-lain, itu menimbulkan keasaman dalam tanah, itu kita sudah tahu semua ketika kita hanya melakukan seperti itu. Namun kita sudah tahu juga bagaimana caranya
mengantisipasinya supaya keasaman tanah kita itu bisa seimbang, kan seperti itu kira-kira. Terus kita lakukan dengan penggunaan dolomit, dan terus akhirnya seperti itu. Dan sebenarnya teman-teman perlu kita ketahui, dengan pengaplikasian pupuk itu walaupun rotasinya sudah benar ya, sudah saya katakan akan meninggalkan zat-zat yang tidak bisa diserap atau tidak bisa terurai oleh alam, atau tidak bisa terurai oleh air, atau bahkan terurai oleh mikroorganisme yang ada di alam atau di dalam di tanah, sehingga akan diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita, dan itu akan mengakibatkan keracunan terhadap pokok kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, memang sangat merugikan ketika kita terus melakukan pemupukan kimia tanpa dibarengi dengan tindakan yang lain. Jadi ketika kita sebagai petani kecil teman-teman, kita sudah mendapatkan hasil atau efek buruk dari pengaplikasian kita yang salah, tentunya kita sendiri yang akan rugi. Maka dari itu harus dari sekarang kita harus melakukan pencegahannya supaya efek buruk itu tidak akan kita alami di kemudian hari. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencegahannya teman-teman? Ya tentunya kita harus bisa menyediakan unsur hara alami yang ada di piringan kelapa sawit kita, dengan cara yaitu ya tentunya kita harus selingi dengan menggunakan pupuk organik teman-teman. Walaupun hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali, ya itu terlalu lama ya, setahun setengah sekali usahakanlah untuk menggunakan pupuk organik di sana. Atau teman-teman kalau memang punya ternak atau memang sedikit punya biaya, sekali-kali kalian alihkan dari pupuk kimia itu untuk membeli pupuk kandang. Jadi sehingga kalian bisa menyebarkan kotoran-kotoran kambing atau kotoran sapi atau kotoran ayam di sini untuk menjaga bioekosistem di piringan kelapa sawit kita, sehingga unsur mikroorganisme yang dibutuhkan untuk penguraian unsur hara atau untuk membuat unsur hara alami di dalam tanah itu terus tersedia. Meskipun ketika nanti akan hilang kembali dengan penyebaran pupuk kimia, tentunya itu masih bisa menolong dari efek negatif yang akan ditimbulkan. Jadi usahakan teman-teman sekali-kali gunakanlah pupuk organik atau pupuk kandang, itu saran saya. Dan supaya kita terhindar dari efek negatif dari penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus kita lakukan. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bisa menjadi pertimbangan kalian dan menjadi pembelajaran bersama. Semoga kita menjadi petani yang sukses, dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.